Selamat datang kembali di Cahaya TV. Kali ini kita akan bermain-main dengan tabel. Jadi kaitannya dengan perpindahan kursor, bagaimana triknya, kemudian bekerja dengan mouse dan keyboard secara efisien, secara cepat, sehingga akan memudahkan kita dalam bekerja dan menghasilkan produk yang lebih banyak. Jadi untuk meningkatkan produktivitas kerja kita harus bisa bekerja dengan cara yang lebih efisien. Semoga video ini bermanfaat. Pertama, untuk mendelete itu tinggal klik delete, dengan keyboard dan mouse, delete. Berikutnya ini untuk memperbesar dan memperkecil itu dengan kontrol dan scroll up dan scroll down. Jadi yang ada di mouse itu yang di tengah diputar ke atas dan ke bawah, ditekan bersama dengan kontrol. Nah, seperti ini untuk memperbesar atau memperkecil dengan mudah. Berikutnya untuk menebalkan huruf dengan cepat, ini blocking dengan mouse saja. Nah, ini blok dengan cepat dengan mouse. Jadi ada kalanya dengan keyboard itu menjadi lebih cepat, ada kalanya akan menghambat. Nah, ini dengan seleksi dengan keyboard. Misalnya kita sedang menggunakan keyboard, Shift Ctrl panah kanan, Ctrl B. Nah, untuk berpindah ke siswa 10 itu tinggal Ctrl panah bawah, Ctrl panah atas, Ctrl panah bawah. Nah, jadi kontrol panah itu akan berpindah seperti ini. Lalu kita akan ke sebelah kanan sendiri, kontrol panah kanan. Dia akan langsung ke tabel yang ada di sebelah kanan. Lalu pindah ke atas, kontrol panah atas. Misalnya ini panah atas, panah bawah, panah atas, panah bawah, panah atas, panah kanan, panah bawah, panah kiri. Kontrol harus selalu dengan kontrol, jangan lupa. Untuk menyeleksi tinggal tambahkan shift saja, shift kontrol panah kanan, itu akan satu baris. Shift kontrol panah kanan, shift kontrol panah kanan, shift kontrol panah kanan, shift kontrol panah kanan. Seperti itu. Kemudian bagaimana untuk menambahkan kolom dengan cepat, yaitu tinggal diklik. Misalnya mau menambahkan kolom di antara B dan C, tinggal klik di C saja, lalu kontrol tambah. Nah, misalnya di sini mau diisi PKN, misalnya seperti itu. Kita mau menambah 2 kolom sekaligus juga bisa, kita blok 2, kontrol tambah, misalnya PKN, SPDP, terus apalagi bahasa Indonesia. Kemudian setelah bertambah kolomnya itu akan keluar dari garis print. Ini adalah garis print out. Nah, kita lihat di sini. Jadi garis print out. Nah, kita harus memformat sedemikian rupa sehingga akan masuk ke area print semua. Nah, kita blok
klik, tahan, lepaskan, lalu kita sampai pada tanda berubah menjadi seperti ini, baru ditarik. Nah, itu nanti kolomnya akan bertambah, lebarnya itu akan sesuai. Tapi kalau satu-satu seperti ini tuh kolomnya tidak akan rapi, jadi semuanya langsung digeser. Caranya menyeleksi adalah klik di sini, tahan, tarik ke sini, lepaskan. Setelah itu ditarik. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah rajin. Kita buat lagi. Nah, ini berarti sudah sampai di sini, tepi sini. Lalu selanjutnya bagaimana? Nah, selanjutnya kita singkat saja. B Indonesia. Nah, ini sudah bagus semuanya. Kita klik, tarik ke sini, lepaskan. Nah, kita rubah hurufnya. Nah, di sini kita tambahkan satu baris, kontrol tambah. Nah, jadi caranya itu kita klik di sini di angka 3, klik, kontrol tambah, kontrol dan tambah. Nah, seperti ini yang kita gunakan agar bekerja dengan lebih cepat lagi. Setelah itu kita geser ke atas. Nah, ini tabelnya sudah jadi. Nah, kita buat nilainya dulu. Nah, setelah seperti ini, kita akan belajar untuk menjumlahkan dengan cepat, yaitu dengan ALT sama dengan di ALT dan sama dengan di ALT sama dengan. Nah, nanti akan langsung terjumlah. Jadi kalau dengan rumus biasa itu sama dengan sum kurung buka, lalu dari C4 sampai C13 baru enter, itu akan memakan waktu. Cukup ALT sama dengan enter, ALT sama dengan enter. Nah, dapat juga kita tarik ke kanan. Itu adalah untuk jumlah. Jadi kita bisa bekerja dengan lebih cepat lagi. Kita tutup. Lalu untuk tabelnya, nah seperti ini. Kita juga bisa menambahkan satu baris dengan kontrol tambah atau kontrol plus. Lalu kita tarik ke sini. Nah, tabelnya akan terlihat lebih indah. Jadi kalau di print itu sangat bagus sekali. Kita mau menambahkan judul, tinggal klik sini. Mau menambahkan 3 baris, kontrol tambah, itu akan 3 baris. Kalau kita mau menambahkan 5 baris, ya sampai ke angka 5, kontrol tambah. Nah, itu sangat mudah sekali. Atau kita mau sambil mengira-ira, ya boleh, dengan kontrol tambah. Oh, masih kurang, kontrol tambah lagi, masih kurang, kontrol tambah lagi. Nah, baru diberi judul. Nah, misalnya daftar nilai. Nah, jangan lupa ditebalkan. Dengan bagaimana cara menebalkan itu cukup mudah. Kontrol B, CTRL B. Jadi memang video-video ini untuk semua orang
dari yang masih belum bisa sama sekali sampai yang mungkin ingin agar tetap ingat. Jadi kalau lama tidak dipakai itu akan hilang. Harapannya dengan menonton video ini kita akan selalu mengingat agar tangan kita itu akan mengingat kembali. Jadi pada pelaksanaannya itu kita sudah tidak berpikir, jadi tangannya itu akan bergerak dengan sendirinya. Misalnya kita berikan yang lebih rapi lagi. Cara bekerjanya itu seperti ini. Lihat print, kita rubah lagi, kita lebarkan, kita lihat lagi. Nah, ini masih kurang. Nah, masih kurang. Tinggal sedikit lagi. Kita lihat lagi. Nah, ini sudah cukup. Nah, ini masih ada sedikit. Untuk ke tengahnya itu masih lebar di sebelah sini. Tinggal pakai yang margin horizontal. Nah, nanti tabelnya itu sangat indah. Bagaimana kalau mau berbeda untuk marginnya di kanan kiri itu tinggal pakai ini saja, custom margin. Di sini mau 2, atasnya 2, kanan 2, bawah 2, atau di sini mau 43 juga boleh. Nah, ini juga boleh. Tapi kita juga harus menyesuaikan. Untuk tabelnya kita sesuaikan lagi. Untuk menyesuaikan itu ada banyak sekali cara. Dan juga ini hurufnya kita gunakan seperti ini, format cell. Format cell bisa juga dengan Ctrl 1. Jadi untuk menu kadang kita harus lari kemana-mana. Misalnya posisi di sini harus klik ke sini, harus klik kemana-mana. Kita bisa menggunakan Ctrl 1. Jadi Ctrl 1 itu adalah untuk mengeluarkan dialog dari format cell. Nah, sudah seperti ini dialognya bagaimana. Kita buat Ctrl 1, alignment kita buat shrink to fit. Nah, nanti hurufnya itu akan mengikuti panjang dari kolom yang kita buat. Misalnya kita besarkan, itu hurufnya juga akan ikut membesar sampai ukuran yang aslinya. Jadi kalau sudah melewati aslinya dia tidak akan membesar lagi. Nah, misalnya kita Ctrl 1 shrink to fit. Nah, misalnya mau dikecilkan itu juga hurufnya akan ikut kecil. Nah, lalu kita geser, kita ikuti untuk daerah printnya. Nah, lalu kita lihat untuk printnya seperti apa. Ini sudah bagus. Kita buat untuk kanannya. Nah, ini jadi ini sudah menggunakan margin 43 jadi sebelah kirinya itu sudah 3. Nah, misalnya di sini ada angka, kita mau melihat siapa yang mendapatkan nilai 100 semua dengan lebih cepat. Itu tinggal kita blok saja, pakai mouse juga boleh, kalau pakai keyboard juga boleh. Nah, seperti ini kalau pakai keyboard. Shift Ctrl, panah kanan, panah bawah. Kalau pakai
mouse tinggal ditarik saja. Shift, panah kanan, panah bawah. Setelah itu kita cari namanya conditional formatting equal to 100. Yang mendapat nilai 100 itu akan muncul semuanya. Mana kalau kita mau mencari yang dapat nilai di bawah 80, juga caranya sangat mudah lagi, tinggal less than, lebih kecil dari 80. Kita buat warna yang berbeda, green. Nah, misalnya kita punya KKM 80. Nilai yang di bawah 80 itu akan berwarna hijau. Mana untuk membuang formatting ini tinggal kita berikan di sini clear rule dari selected cell, dari yang dipilih akan hilang. Sekarang bagaimana untuk mengganti nilai 70? Sudah perbaikan, kita ingin mengganti nilai 70 atau menjadi yang lainnya. Ctrl G, tinggal kita cari seperti ini, well to 70. Misalnya sudah perbaikan, itu tinggal kita blok saja, blok sini, ketikkan 80 lalu tekan Ctrl Enter. Nah, itu nilainya akan berubah semuanya. Tuh, jadi kita sudah melakukan perbaikan ke siswa. Tuh, kita ganti nilainya menjadi KKM, misalnya seperti itu. Bisa juga ini masih perbaikan tapi nilainya jelek saja, ya itu jangan ikut di blok. Misalnya yang ini nilainya masih jelek, ya tinggal ini saja 80. Atau yang sudah baik hanya ini, tinggal 80, Ctrl Enter. Nah, digunakan pertama seleksi dulu, kedua itu ketikkan angkanya, kemudian CTRL Enter. Itu untuk mengubah secara tersebar. Kalau buang formattingnya lagi, nah ini kalau di print itu formattingnya akan keluar, jadi kita buang lagi formattingnya menjadi non. Nah, itu kita delete. Untuk bermain-main dengan tabel, jadi yang terpenting itu kita bisa memilih menyeleksi itu dengan keyboard dan dengan mouse. Kemudian gabungan juga bisa, jadi untuk seleksi atau memilih itu bisa dengan keyboard saja, terus mouse, terus gabungan. Nah, kita cari jalan yang paling cepat. Yang paling cepat yang mana? Nah, misalnya ini kan lama pakai keyboard, pakai mouse langsung jadi. Nah, tapi kalau seleksi seperti ini pisah-pisah itu harus pakai keyboard. Nah, ini mau pisah-pisah seperti ini harus pakai keyboard, pakai CTRL. Nah, ini. Nah, kita lepaskan. Bagaimana kalau kita ingin mencari yang nilainya 70 itu berapa, 10 berapa. Nah, ini misalnya, terus
20. Kita cari nilainya, sama dengan countif. Lalu ranknya ini dipilih, klik tahan, tarik ke sini. Jangan lupa ALT F4, pakai F4 ini, F4 ini juga di F4 untuk mengunci ranknya. Jadi klik di sini F4, klik di sini F4. Nah, setelah itu kita titik 2, range kriterianya itu sama dengan titik 2 sama di atas sama dengan 10. Enter ya. Jadi yang mendapat 10 itu 0. Nah, kita tarik ke bawah. Nah, ini masih salah berarti rumusnya. Kita periksa dulu. Oh iya, betul, sudah betul. Hanya saja ini harus diganti menjadi 20. Ini harus diganti menjadi 30. Ini diganti 40. Nanti menjadi 50. Jadi 60. Jadi 70. 80. 90. 100. Sudah temu, jadi kita bisa menampilkan yang mendapat nilai 100 berapa orang, seperti itu. Berikutnya untuk yang bagaimana yang sebelahnya, tinggal kita tarik saja. Nah, tapi jangan lupa ini depannya kita geser ke sini. Kita buat dynamic, bisa apa tidak? Ternyata tidak bisa, berarti kita harus manual. Jika ada yang bisa, silakan tinggalkan komentar di bawah. Ini mau kita manual, ini bagaimana caranya? Geser satu persatu ini ke sini. Nah, ini geser. Caranya kita klik 2 kali, tarik ke sini, enter. 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 2 kali, tarik ke sini, enter. Klik 2 kali, tarik ke sini, enter. Sampai yang sebelah sana. Ini juga sama. Kita tarik ke bawah saja lebih cepat. Nah, tinggal kita mengganti ini 30, 80, 90, 100. Nah, kita juga tarik ke kanan. Sudah di semuanya ini, tinggal ini tarik 1 kali, enter, terus ditarik ke bawah. Pastikan yang biru itu ada di atas. Ini dan sudah di atas semuanya. Tinggal diberi ini 10, sini 20, 30, 40,
tarik ke bawah. Nah ini jadi yang kita edit belakangnya saja supaya lebih cepat. Ini juga menggunakan mouse dan keyboard secara bersama-sama. Nah, kalau menggunakan keyboard saja atau mouse saja itu akan terlalu lama. Akan menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Jadi meskipun ini cukup merepotkan itu, tapi biasanya kita hanya membuat ini satu kali saja, karena misalnya kita membutuhkan yang lainnya itu kita bisa tinggal copy paste saja. Jadi misalnya ada di sini 50. Nah, di sini akan ada yang berubah, di sini tambah 1, di sini berkurang 1. Misalnya di sini kita berikan nilai 20. Nah, di sini akan bertambah 1 di 20-nya. Nah, misalnya kita juga di sini bisa menambahkan untuk KKM. KKM-nya 80. Ya, tinggal kita jumlah saja di sini. Yang lulus sama dengan sum. Lalu kita tarik dari sini yang lulus. Enter. Nah, ini yang lulus KKM. Yang tidak lulus maksudnya. Yang lulus sama dengan sum. Kita kurung buka, tinggal ini ditarik ke sini. Ini per pelajaran, berarti bukan seperti ini. Berarti kalau ini kan semuanya, berarti harusnya yang ditarik yang dari sini saja. Tapi ada juga metode yang lainnya, misalnya lulus KKM. Tidak lulus dulu, tidak lulus KKM, lulus KKM. Nah, ini caranya itu tinggal seperti ini, sama dengan sum, lalu yang dijumlah itu dari sini sampai 70. Lalu kita tarik ke kanan, berikutnya yang lulus sama dengan sum saja dari sini ke sini, tarik ke kanan. Ya, itu harus jumlah itu harus genap sesuai dengan jumlah siswa. Kita ALT enter. Tidak bisa otomatis, berarti kita manual saja. Lalu kita tarik ke sebelah kanan. Nah, tanpa seperti ini bisa merepotkan. Setelah jadi seperti ini, kita bisa menggeser ini ke bawah. Nah, jadi meskipun sudah jadi, nilai ini misalnya kita samakan dengan yang ada di sini. Secara formatnya ini tidak sama. Juga bisa mengkopikan kepalanya. Nah, ini kepalanya kita copy, tapi harus hati-hati
ulang. Aduh, salah. Nah, seperti ini. Jadi untuk laporannya itu sudah jadi. Kita juga bisa misalnya berikan judul. Itu mau seperti itu juga boleh, tapi mau pakai kontrol tambah juga bisa. Ini sebarannya. Ini nilainya ini untuk laporan KKM misalnya seperti itu. Nah, jadi kita berikan di sini satu baris dengan kontrol enter. Setelah itu kita warnai blok dulu, lalu warnai, lalu kita lihat di printnya. Ini masih belum tebal, kita tebalkan dulu. Nah, jadi seperti ini. Itu bukan nama. Yang ini adalah nilai. Nah, seperti ini. Jadi kita bermain-main dengan tabel santai saja. Berikutnya untuk ini juga kita bisa buat menjadi lembaran yang lain. Misalnya kita ingin ngeprint ini tidak dalam satu lembar, kita geser ke bawah atau ke samping sana boleh. Nah, jadi ini akan berada di halaman berikutnya seperti ini. Nah, ini kita betulkan lagi. Kita juga bisa menggeser tanpa merubah format, misalnya seperti ini. Jadi kita harus mengedit dulu, tapi kita juga bisa seperti ini. Nah, itu langsung akan bergeser ke bawah, tapi kita tidak perlu mengedit. Caranya tinggal di insert saja. Ini menghilangkan ini, tinggal kontrol min. Nah, ini akan langsung ada di baris bawahnya tanpa kita mengedit tadi. Yang untuk baris ini dan baris ini tadi kan formattingnya hilang. Jadi kita tinggal mengeprint saja dari 2 lembar seperti ini. Nilai juga bisa kita tengahkan agar lebih rajin lagi. Ya, demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.